Saya Alwi Syihab, NIM 18. Saya NIM 25. Saya Zulmana Zainisa, NIM 33. Peran statistika dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bidang pemerintahan. Pemerintah menggunakan statistika untuk memperhitungkan beragam hal, mulai dari kesehatan, populasi, edukasi, dan lain sebagainya. Statistika memungkinkan pemerintah untuk menentukan langkah terbaik dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Misalnya, pemerintah ingin tahu bagaimana dampak pemberian salah satu merek vaksin terhadap kelajuan persebaran virus COVID-19. 2. Perkiraan cuaca. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari juga ditentukan dalam proses perkiraan cuaca. Data mengenai perkiraan cuaca disebut berdasarkan fungsi statistik. Fungsi tersebut kemudian akan dibandingkan dengan kondisi cuaca saat ini sehingga dapat diperkirakan cuaca apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Yang ketiga, digital marketing. Statistik terapkan dapat menjadi motor utama dalam mengubah pendekatan marketing. Keberadaan big data menjadi kunci dalam menggali setiap informasi mengenai kebiasaan dan kesukaan pelanggan. Hal ini dapat digunakan sebagai cara memprediksi penjualan, fokus terhadap ketertiban pelanggan, serta menganalisis efektivitas langkah marketing. Selanjutnya, peran statistika dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada bidang olahraga. Sudah banyak olahraga yang menggunakan statistika dalam analisis mereka. Hal ini memungkinkan atlet serta cabang olahraga berkembang secara efektif. Alasan utama penggunaan statistika dalam bidang olahraga adalah untuk menilai performa atlet dan peralatan olahraga yang digunakan. Yang kelima, ada layanan finansial. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali pada bidang finansial. Penerapan statistika dalam bidang ini bahkan berpengaruh pada berbagai tingkatan, mulai dari personal hingga skala global. Individu umumnya menggunakan statistika untuk membuat keputusan dalam perencanaan finansial serta budgeting, sedangkan perusahaan atau organisasi menggunakan statistika untuk menentukan peraturan finansial. Yang keenam, statistika dalam bidang transportasi dapat mencakup dua hal: infrastruktur atau moda transportasinya itu sendiri. Pemerintah biasanya memanfaatkan perhitungan statistika untuk mengukur prioritas apakah mereka butuh untuk diberikan infrastruktur baru berupa pembukaan atau pelebaran jalan, atau juga hanya butuh tambal aspal saja. Kelompok kami akan menghitung data dari nilai ujian akhir semester bahasa Indonesia dengan jumlah 20 anak. Kita bisa menghitung dengan dua cara, yaitu data tunggal dan data tergolong. Yang pertama yaitu data tunggal dengan cara dua bentuk, yaitu data ke dan frekuensi. Kemudian cara menentukan data-data tersebut kita bisa mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sudah seperti ini. Nah, kemudian cara menentukan frekuensi itu kita menjumlahkan dari nilai tersebut ada berapa. Contohnya 78 itu ada 2, 79 itu ada 1, dan seterusnya. Kemudian cara menentukan nilai kali frekuensi itu kita bisa kali nilai kali frekuensi. 78 kali 2 sama dengan 156 dan seterusnya. Setelah data-data seperti ini kita bisa total. Frekuensinya itu ada 20. Kemudian untuk total nilai kali frekuensi itu ada 1745. Kemudian kita bisa mencari rata-rata.
87,20. Kemudian kita cari median, yaitu nilai tengah. Pada median ini itu ada dua, yaitu data ke-10 dan ke-11. Cara menghitungnya itu 88 ditambah 88 kemudian dibagi 2. Kemudian kita bisa mencari modus yaitu nilai yang sering banyak muncul. Kita bisa lihat pada frekuensi data yang sering muncul yaitu 3, berarti 88. Modusnya yaitu 88. Dari data tunggal kita beralih ke data bergolong. Seperti yang sudah disajikan, kita membuat tabel seperti ini. Nah, kita menggolongkan nilai dari data tunggal menjadi seperti ini. Nilai data tunggal kita golongkan menjadi 71 sampai 80. Terus 81 sampai 90 dan 91 sampai 100. Mencari frekuensi, cara mencari frekuensi adalah nilai dari data tunggal ini tadi. Ini kan rentang 71 sampai 80. Nah, frekuensinya berarti 78, 79 dan 80. Berarti ada 4. Jadi frekuensinya rentang antara 71 sampai 80 adalah 4. Selanjutnya, nilai rentang dari 81 sampai 90 frekuensinya ada 10. Seperti ini, 81 sampai dengan 90 itu ada 10. Nah, nilai rentang 91 sampai 100 frekuensinya ada 6. Dari data tunggal 91 sampai 95. Lanjut, dari frekuensi kita beralih ke anggota. Nah, anggota ini berarti nilai dari 71 sampai 80 frekuensinya kan 4. Berarti anggota dari data tunggal ini tadi, data tunggal ini 78, 79, 80 itu berarti data ke-1, data ke-2 dan data ke-3. Jadi kita tulis saja X1, X2, X3, X4 atau bisa X1 sampai X4. Nah, selanjutnya anggota dari rentang 81 sampai 90 itu ada 10, yaitu meliputi data ke-5 sampai data ke-14. Jadi kita tulis saja X5 sampai X14. Selanjutnya ada nilai 91 sampai 100, anggotanya itu dari mulai X15 sampai X20. Kita lanjut ke nilai tengah. Cara mencari nilai tengah adalah nilai dari rentang 71 sampai 80. 71 sampai 80 berarti nilai tengahnya kan 75 dan 76. Jadi 75 dan 76 itu dibagi 2, hasilnya adalah 75,5. Lalu selanjutnya ada nilai dari rentang 81 sampai 90, nilai tengahnya itu 85 ditambah 86, lalu dibagi 2, hasilnya itu 85,5. Nah, 91 sampai 100 itu nilai tengahnya 95 ditambah 96 dibagi 2, hasilnya 95,5. Lanjut kita mencari fx. Fx adalah frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Jadi frekuensinya ini kan 4. Kalau 4 dikali 75,5 hasilnya 302. Selanjutnya frekuensinya 81 sampai 90 itu 10. 10 dikali 85,5 hasilnya 855. Rentang 91 sampai 100 frekuensinya 6. 6 dikali dengan nilai tengahnya 95,5 hasilnya 573. Lalu kita jumlahkan, totalnya berarti 4 tambah 10 tambah 6 jadi 20. Sedangkan fx nya totalnya 1730. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari rata
juga median. Untuk mencari rata-ratanya kita menggunakan rumus dari mean, yaitu sigma fx per f. Nah, fx-nya yaitu total dari data bergolongnya berjumlah 1730. F-nya atau total dari frekuensinya yaitu ada 20. Dengan hasil 1730 per 20 yaitu 86,5. Selanjutnya kita akan mencari mediannya, yaitu B plus L setengah N per F per F kecil. Nah, B-nya yaitu B merupakan tepi bawah kelas median, yaitu 81 ditambah 80 dibagi 2. 81 plus 80 dibagi 2 dengan hasil 80,5. Nah, luas kelasnya yaitu antara 71 sampai 80 itu ada berjumlah 10. Jumlah keseluruhan data ada 20. Nah, untuk frekuensi kelas sebelum median, karena kelas mediannya itu ada di sini, yaitu 4. Nah, untuk selanjutnya, untuk frekuensi kelas sebelum median itu ada 6. Kita lanjut. B sama dengan 80. Maaf. 80,5. Terus kita L-nya ditambah L yaitu 10. Untuk setengah, lalu kita masuk ke N. N yaitu berjumlah 20. Min F besar yaitu 4 per F kecil yaitu 6. Kita hitung terlebih dahulu untuk nilainya. Setengah per 20 atau dibagi 20 itu 10. 10 min 4 sama dengan 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 dikali 10 sama dengan 10. 10 ditambah 80,5 sama dengan 90,5. Selanjutnya kita masuk pada modus, yaitu dengan rumus B plus L D1 per D1 plus D2. D1 yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Nah, untuk D2 nya selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, yaitu 10 min 6 sama dengan 4. Kita masukkan B nya yaitu 80,5, L-nya yaitu 10, D1-nya 6 per D1 plus D2. D1-nya sekarang plus kita jumlahkan dari hasil yang ada di sini. 6 per 6 plus 4 yaitu kita jumlahkan dulu antara 6 plus 4 yaitu 10. 10 dibagi 6 sama dengan 0,6. 0,6 dikali dengan 10 yaitu 6. 6 ditambah 80,5 sama dengan 86,5. Inilah hasil dari mean, modus, dan juga median dari kelompok 1.